start, flip the kill switch. Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose. Are you sure you're not an enemy stand user? Hai, ohayo gozaimasu minasan, genki desu ka? Hai, Genki desu. desu. Oke, sekarang kita bakalan bahas sesuatu yang dibilang itu hobi yang sangat mahal. Sekarang umur berapa sih? Saya mau 21 sih Oke, ya. 21 tahun masih ngoleksi Gundam. Kenapa? Sebenarnya kalau kita sebenarnya banyak sekali ya aspek-aspeknya seperti kayak dalam sejarahnya juga yang kita tahu juga Gundam ini sebenarnya dimuat dari serial anime. Kemudian Gundam ini diberi nama Gunpla atau Gundam plastik model. Oh ini ya, Gundam plastik model. Itu dimulai tahun 1980 tepat setahun setelah dirilisnya anime ini. Oke, itu tadi udah dibilang juga kan kalau salah satu seninya itu adalah merakit. Biasanya kalau Mas Tris itu ngerakitnya itu paling cepat berapa lama, paling lama berapa lama? Karena saya orangnya nggak suka buru-buru, jadi saya biasa mengerjakannya minimal satu Gundam itu saya bisa habiskan waktu seharian. Seharian. Karena tergantung mood juga, jangan sampai ketika saya merakit, mood saya sedang jelek. Wow, mantap sekali ya. Nah, terus di sini kan ini banyak Gundam nih, banyak banget nih Gundam-Gundamnya. Mungkin bisa dijelasin nih, mungkin seri-serinya apa aja, mungkin dari jenis-jenisnya apa aja nih. Karena aku sendiri nggak tahu gitu loh, nggak tahu ini jenisnya apa aja. Mungkin bisa dijelasin. Buat Gundamnya sendiri sebenarnya banyak sekali jenis-jenisnya. Ini cuman kayak sebagian dari cerita-cerita Gundam yang sudah pernah ditayangkan. Jadi misalnya kalau teman-teman nih penasaran, kok saya bisa ngoleksinya macam-macam. Terus untuk sebenarnya ini mainan ini dibagi dengan ada kelas-kelas. Kelas. Oh, ada kelasnya juga. Atau biasa kita panggil dengan grade. Oh, grade. Nah, grade-nya itu ada beberapa. Yang pertama ada SD. SD itu untuk ukuran yang kecil biasanya yang ya sangat minim pokoknya minim. Ini ya? Ini ada nggak? Nggak ada tadi. Nggak ada, ya. Nah, ada seri paling kecil ada SD, kemudian yang berikutnya ada di depan saya ini yang depan namanya high grade. High grade yang mana? High Bisa grade. mungkin bisa tunjukin. Depan ini Yang ini ini? high grade. Ini high grade guys. High grade. Sama ini. Ini juga yang kecil. Iya. High grade. Oh, High grade juga. Kemudian ada tingkat lagi kemudian namanya real grade. real grade. Nah, real grade itu bedanya sebenarnya ukurannya sama kayak skalanya yang high grade. Nah, high grade itu punya skala 1:144. Dan juga kalau RG bedanya atau real grade itu dia tuh mempunyai tinggi yang sama seperti high grade. Perbedaannya adalah di detailnya. Di mana detailnya itu sama seperti master grade. Jadi kan saya bilang master grade. Nah, master grade ada kelanjutan dari real grade itu dan ukurannya kurang lebih hanya seperti ini. Ini di real grade. Ini apa? Ini master grade. Master grade. Mohon maaf ya guys, aku nggak paham Gundam masalahnya. Yang paham ini masternya nih. Ini masternya Mas Riz ini nih. Kalau ini sebenarnya bukan dengan seri Gundam, tapi di sini, nah uniknya dari Jepang ini adalah dia itu selain memproduksi Gundam dalam pengimplementasian seri animenya, dia juga mengimplementasikan juga di seri-seri lainnya. Nah kalau teman-teman ngerti, ini ada di seri LLBX itu ada. Kalau teman-teman cari ada juga di YouTube, tapi full episode-nya nggak tahu. Ada. Seri L. LLBX. LBX, seri LBX. Oke. Nah, ini banyak sebenarnya. Ini menarik sih cerita tentang Gundam. Yang dulu pertama nonton Gundam itu tahun berapa? Kalau dulu saya mulai dari kecil masih ada, udah dari SD malah setiap subuh mesti ada. Kalau teman-teman suka bangun subuh jam 5 di ada pokoknya. Dulu sebenarnya Mas Tris itu suka Gundam itu dari mana sih? Sebenarnya teman-teman yang membuatnya saya tuh tertarik sekali dengan Gundam itu pertama dari alur ceritanya. Oh, ceritanya. Nah, jadi setiap series itu ada improvisasi di mana ketika series pertama berjalan itu masih terkait dengan bagaimana perang, ada juga unsur-unsur politiknya itu yang juga Oh iya. Nah, jadi kita bisa berhubung kita juga sekolah di HI ya, kita masih HI jadi kita emang bisa sekalian belajar politik perang bagaimana. Ya, fun fact itu kita anak HI itu bisa belajar apapun. Ada politiknya. Ada politik-politiknya. Walaupun lewat Gundam kita masih belajar tentang politik-politik internasional. Nah, terus juga lanjut lagi. Nah, itu kan perbedaan di awal tahunnya. Kemudian mulai maju ke depan, itu mereka Jepang tuh mulai mengikuti kemajuan zaman dengan mengupgrade ceritanya gitu. Tadinya mungkin hanya segala perang antara dua organisasi, sekarang sudah berkembang seperti kayak permainan plastik model gitu. Jadi ada mulai gamenya, mulai diperlihatkan ini bentuk fisik dari Gunpla itu sendiri dan itu yang menurut saya membuat nilai jual itu sendiri buat Gundam itu sendiri. Nah,
Gundam pertama yang dibeli dulu tuh seri apa? Kalau teman-teman lihat di tiap pagi itu ada namanya Gundam Seed ya, Gundam Seed. Gundam Seed. Mantap loh. Kalau teman-teman tahu ada namanya Astray, Gundam Astray. Wow, menarik sekali. Nah, lagi lanjut, itu kisaran harganya berapa sih Mas? Dari grade-grade-nya itu mungkin bisa dijelasin. Agak sensitif ya, tapi mungkin dari yang low dulu, mungkin yang dari yang paling kecil kan. Yang paling kecil tuh serinya. Mungkin teman-teman mau beli juga habis nonton video ini, mau beli Gundam, mau koleksi kayak Mas Tris, meracuni mereka. Oke. Kalau buat SD sendiri itu biasanya sekitar harga 100.000. 100.000 itu paling maksimal. 100.000 bisa beli dari, baju gua tuh. 80 sampai 100.000 tuh bisa kita dapatkan SD. Nah untuk high grade ini biasanya itu mulai high grade ke atas ya sampai ke master grade itu juga sebenarnya banyak sekali harganya variasinya. Nah itu juga tergantung dari modelnya. Nah modelnya kayak misalnya yang sebelah sini. Mana? Nah sebelah sini. Ini. Nah yang sebelah ini. Yang sebelah ini sebenarnya harganya itu bisa sekitar 215. Ini seri apa nih? Seri Gundam Build Fighter. Build Fighter. Nah, kalau ini sekitar harga 215, tapi ini karena udah saya gabung-gabung mungkin harganya bisa naik gitu ntar ya. Kemudian kita bandingkan sama yang ini. Nah ini Gundam apa nih? Sama serinya, cuman yang kita bedakan adalah bentuknya dan cara tingkat kerumitan dari Gundam itu sendiri. Lihat guys. Di sini kan Gundamnya nggak terlalu rame ya, cuma ada sayap segala macam. Nah ini dia udah banyak sekali dilengkapi alat-alat dan ini juga yang mempengaruhi harganya gitu. Yang ini harganya sekitar 300-an mas. Oh my god. 300-an. Itu Starbucks bisa berapa kali? Makanya itu bilang ini sebenarnya hobi yang cukup mahal guys. Tapi memang kalau kita memang itu namanya hobi ya, jadi berapapun harganya itu bakalan diladenin gitu ya. Nah tadi kan Mas Tris bilang ada tuh yang custom. Nah kalau yang custom itu gimana tuh ceritanya? Nah kalau kita dengar kata custom berarti kan kayak menyatukan ya, menyatukan. Nah itu biasanya itu kalau saya ada bahan-bahan yang kiranya udah Gundamnya rusak gitu kan, daripada kita buang mending kita kreativitas saja. Kayak contohnya ada yang di depan ini nih, ini ya itu. Ini custom juga. Ini custom juga. Ini ada 2 Gundam yang jadi satu. Ini udah saya tadinya udah rusak, cuman kayak emang dibuang kan. Jadi ya kita gabung jadi kayak begini. Oh, emang dibuat mahal coy. Iya makanya gabung aja sekalian. Ya itulah gunanya juga mungkin kita ngerakit ya. Jadi kayak kita bisa menguatkan daya imajinasi kita walaupun kita udah tua ya. Tapi ya. Maaf saya masih muda ya. Dan juga menariknya dari Gundam Custom ini, kalau teman-teman lihat juga ada namanya turnamen dunianya mas. Oh iya itu ada. Aku pernah dengar tuh turnamennya sampai ini kan sampai ke pabriknya kan, pabrik Gundam yang di Jepang itu kan. Iya. Wow. Jadi nama eventnya tuh event tahunan, namanya Gundam Builder. Dicatat ya, World Gundam Champion. Builder. Atau GBWC. Gundam Builder World Champion. Jangan lupa ya, buat kalian yang mau ikut kompetisinya. Tapi kalau kita ke sana juga kita ngunjungin GBWC juga banyak sekali namanya custom. Itu bukan hanya custom dalam bentuk menyatukan, bisa aja kayak custom warna. Nah itu ada uniknya juga kenapa saya bisa koleksi Gundam. Memang ada hal menariknya yaitu gimana kita bisa meningkat kreativitas kita, terutama ntar ada namanya painting juga. Painting. Jadi diwarnain. Iya diwarnain. Bisa berubah warna. Ya? Bisa berubah warna tapi saya belum nyampe situ karena mahal. Pelan-pelan ya, ada duit ya. Nah itu biasanya eventnya itu bulan apa ya? Kalau untuk bulan sih biasanya dia di summer ya biasanya. Di summer gitu. Tapi nggak tahu juga sih, biasanya itu tergantung dari sananya juga sih. Oke, ini tadi mungkin dilanjutin harganya tadi yang paling gede itu berapa? Aku penasaran banget yang paling gede itu berapa sih harganya? Jadi, nah setelah tadi saya juga lupa bilang. Jadi setelah master grade itu ada 2 tingkat lagi. Yang satunya tuh tingkat yang buat orang, saya bisa bilang orang sultan ya. Nah, yang satunya tidak mungkin dibuat sama kita. Oh my god. Yang pertama ada perfect grade namanya. Perfect grade. Perfect grade. Nah, perfect grade itu kalau di range itu sekitar harganya di atas 1 juta. Mas. Oh my god. Kalau sejauh yang saya tahu sih ada yang harganya 3 juta, 5 juta, bahkan 9 juta pun ada. 9 juta. Ada juga. Nah, ini udah dari seri-seri ini yang paling favorit Mas Tris yang mana nih? Sebenarnya saya lebih senang ke yang ini sih Mas. Nah ini namanya Gundam Iron Blood Orphan. Iron Blood Orphan. Nah dari ceritanya juga itu saya suka dari ceritanya sih kayak perjuangan sekelompok anak kecil yang
ingin survive dan mereka tuh nggak tahu cara survive selain dengan bertarung. Nih kalau aku tanya nih wishlistnya yang mau dibeli nih ke depan nih, yang mana nih, seri mana? Mungkin bisa disebutkan di sini. Kalau wishlist sebenarnya semua kolektor banyak ya kolektor banyak. Yang paling pengen deh, favorit. Ini yang aku pengen nih kayak gitu. Sebenarnya saya lagi pingin ke ini sih, Gundam Build Fighter sebenarnya. Build Fighter. Sebenarnya emang kenapa dia tuh cuman ini sih menang dalam hal model sebenarnya. Bagaimana dia tuh bisa mengcustom Gundam lama menjadi Gundam yang baru dan good looking. Nah itu yang saya suka. Jadi kayak tadi saya bilang ada improvisasi. Nah itu diletak di situ lah ada improvisasi. Itu harganya kira-kira berapa? Saya sih cari yang murah-murah aja ya. Paling sekitar 200, 300 itu cukup 200, 300. buat kita yang mahasiswa ya. Mahasiswa, oke. Nanti kalau udah kerja, kira-kira masih tetap mau koleksi Gundam lagi nggak? Kalau belum ada istri tuh. Oke, ini namanya benar-benar hobis banget nih. Ini yang benar-benar yang mau dilakuin walaupun sampai kapanpun. Nah itu kalau aku tarik kesimpulan nih Mas ya, dari awalnya nonton anime, terus habis itu nge-build Gundam, terus habis itu sampai sekarang itu bisa punya banyak koleksi. Aku pikirnya kayak gini loh, dari nonton anime itu kita bisa belajar banyak tuh. Mas Tis tadi cerita udah banyak banget itu dari cerita Gundam itu bisa belajar banyak banget tentang persahabatan, tentang semangat dan banyak lagi kayak gitu. Terus habis itu sekarang nge-build Gundam. Menurutku itu bisa mengasah kreativitas dan kesabaran. Terus habis itu di sini juga kita belajar buat memanage uang juga gitu kan. Ini kan harganya ini banyak nih. Harganya mahal banget tuh. Satu Gundam aja bisa sampai 100 minimal, 100 bisa sampai juta-jutaan. Menurutku itu kita bisa spend duit ke sana sih daripada kita harus hambur-hamburkan ke tempat yang lain, benar nggak sih? Nah kalau dari Mas Tis sendiri ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Sebenarnya ada kayak tips-tips juga sih kenapa hobi saya berkepanjangan begitu ya. Jadi untuk tipsnya sebenarnya adalah pertama menabung jelas. Menabung. Jadi kalau bisa walaupun kita punya hobi jangan sampai menyusahkan orang tua, itu yang pertama. Simpan sendiri dan jangan sampai ketahuan yang penting. Soalnya punya pengalaman dibuang ya. Oh my god, itu harga Gundam berapa dibuang tuh? Yang 300-an sih masih dibuang. Sedih saya di situ. Sempat mau tobat tapi ternyata nggak bisa tobat. Gitu. Yang namanya hobi ya. Terus gimana? Terus juga ada tips-tipsnya juga. Jadi buat teman-teman misalnya yang udah Gundam, misalnya kebanyakan nih, nah minimal Gundamnya tuh disimpan aja dulu gitu loh, karena biasanya semakin langka Gundam tuh harganya bisa naik. Oh bisa dijual lagi? Bisa dijual lagi. Oh mantap kali ya. Jadi bisa jadi kolektor, habis itu dijual kan bisa balik modal ya. Iya. Jadi dari balik modal kita bisa beli model yang baru begitu. Itu tuh otaknya bisnis banget. Iya pengalaman sih tuh ya, pengalaman dulu. Berarti pernah. Sering. Ada 3 Gundam yang sudah dijual. Tadinya harganya tuh bisa 300, kemudian kita aja bisa jadi 500. Gila, itu namanya bisnis men, itu investasi. Memang saya banyak belajar di sini namanya Gundam, walaupun hanya sebuah mainan, tapi di sini kayak kita bisa belajar itu untuk memperkirakan oh ini harganya bakal naik nggak sih ke depannya gitu. Kita bisa belajar bisnis juga. Justru malah Gundam yang baru sama yang lama malah yang lama gitu. Oh gitu, banyak dicari orang. Iya, karena dari tingkat rare-nya itu cari rare-nya paling banyak cari. Oke, nah itu juga salah satu manfaat dari mulai si Gundam. Ini namanya hobi yang mahal, dibayar dengan cara yang mahal juga guys. Jadi buat kalian yang mau mulai mengoleksi Gundam itu mungkin bisa dikasih tips dikit nih buat yang mau yang beginner yang mau mengoleksi Gundam nih gimana? Kalau dari saya sih ya minimal teman-teman tuh jangan langsung beli ke yang besar, dibeli kecil sama kayak kita ingin menata hidup itu harus dari yang terendah dulu baru sampai ke tingkat gitu loh. Jadi kita juga dari hal yang kecil dulu, mungkin kita belinya dari yang scale SD dulu. Jadi kita lebih mengerti bagaimana cara merakitnya. Kemudian mungkin setahun kemudian kita udah mulai coba yang ke high grade. Begitu juga seterusnya gitu loh. Oke, itu dia tips dari Mas Tris ya buat kalian para beginner yang mau mulai investasi ke Gundam. Nah, mungkin untuk videonya mungkin cukup dulu Mas Tris ya. Ini sangat inspiratif banget nih, sangat menggugah untuk membeli Gundam. Mungkin habis ini aku bakalan beli Gundam nih. Ngeracunin sama dia nih. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.